Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan keyboard mechanical gaming dari brand Gamen yang bisa teman-teman dapatkan dengan harga sekitar 225.000. Tentunya bermain-main dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini saya tes keyboard mechanical gaming ini mulai dari kualitas, performa, dan akan saya tes ke berbagai macam perangkat alat tes saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke Asus Transformer Book, ini menggunakan OS Windows 10. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung, ini menggunakan sistem operasi Chrome OS. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei MatePad 11 in. Ini menggunakan sistem operasi Huawei Harmony OS, dan masih banyak alat tes lainnya, lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa keyboard mechanical gaming dari brand Gamen ini? Untuk tes ke berbagai macam perangkat yang saya sebutkan tadi, simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian keyboard mechanical gaming dari brand Gamen yang saya beli ini warna putih. Serinya seperti ini, Titan Elite. Oke, lanjut kita akan dapat kemasan seperti ini. Nah, dikemas dengan kemasan seperti ini. Lanjut kita akan dapat kartu garansi seperti ini, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lanjut kita akan dapat kabel data seperti ini. Nah, ini antara kabel dengan keyboard terpisah menggunakan kabel data USB Type-C seperti ini. Lumayan panjang kabelnya, lebih dari 1 meter. Lanjut kita akan dapat ini key. Nah ya, tombol-tombol lah ya, kira-kira seperti itu. Lanjut kita akan dapat switch, dan cara alat untuk melepas switchnya ada 2. Sebagai cadangan aksesoris, jika terjadi kerusakan tinggal kita ganti. Sudah ada alatnya atau obengnya, istilahnya seperti itu ya, untuk melepas tombol-tombolnya yang rusak. Lanjut kita akan dapat keyboard seperti ini, keyboard mechanical gaming yang saya beli sekali lagi warna putih, kolaborasi biru muda seperti ini. Dari sisi bahan, cat ini menggunakan cat yang tidak mudah meninggalkan keringat, sehingga enak ya ketika dipakai, tidak mudah meninggalkan keringat. Tapi sayangnya yang saya beli ini warna putih, sehingga harus pandai-pandai menjaga kebersihannya. Lanjut dari sisi sini, ini bab number, lihat ini model keyboardnya minimalis, sehingga dia akan seperti ini desainnya. Lalu ini dari sisi navigasi, lalu ini bagian QWERTY-nya, lalu tombol cadangan atau FN ya, untuk memfungsikannya ini multimedia, lihat di sini. Nah ya, ini juga tombol FN untuk memfungsikan pencahayaan. Lanjut dari sisi sini ada LED untuk fungsi caps lock dan numbering. Nah, ini caps locknya ketika kita tekan ini akan nyala berwarna putih. Lanjut ini juga numbering, ketika kita tekan ini akan nyala berwarna putih. Lanjut kita lihat dari sisi sini kosong. Lanjut dari sisi sini ada tulisannya Gamen, cukup bagus sekali desainnya. Lalu lanjut dari sisi sini kosong, dari sisi sini lihat ini ada USB-C untuk menghubungkan ke komputer, laptop ataupun tablet. Lanjut kita akan cek bagian bawahnya ini. Nah, lihat ini ada ganjal karet biar tidak mudah geser ketika kita gunakan untuk mengetik. Ya, lihat ini bisa kita rubah seperti ini. Ini juga ada karetnya, sehingga enak, tidak mudah geser. Lihat ini saya dekatkan. Nah, ini karet. Nah, ini sistem inputnya atau modelnya, lihat ini. Nah, membutuhkan input daya DC 5 volt 150 mA. Baik, lanjut kita bahas masalah built-in quality dari keyboard Gamen ini. Pertama kita lihat dari sisi kualitas sablonan angka, lihat ini. Cukup rapi sekali sablonan angkanya, bisa dilihat di sini. Ya, cuman ini kayak semacam model patah-patah, memang dari segi desain angka dan hurufnya memang seperti itu. Lihat ini. Nah, oke, lanjut dari segi sablonan cukup bagus sekali. Dari segi finishing, hubungan casing satu dengan yang lainnya, lihat ini cukup rapi sekali, lihat finishingnya. Nah ya, jadi menurut saya cukup bagus sekali baik dari segi sablonan maupun finishing. Sekarang coba kita tes dari segi berat. Biasanya yang beratnya keyboard itu kualitasnya bagus, memiliki berat yang mantap sekali. Ini coba saya tes dari segi berat berapa gram. Lihat ini 444. Nah, coba saya bandingkan dengan keyboard yang lainnya yang kualitasnya biasa saja. Nah, ini ya, saya ada keyboard model lama yang baru saya ambil dari gudang. Ini desainnya lebih besar dia. Lihat ini, model seperti ini.
Oke, coba saya timbang. Nah, lihat ini 371 atau 370 ya. Padahal ukurannya lebih besar, kempieng gitu loh ya, ringkih dibandingkan dengan Gamen ini yang ukurannya lebih kecil, dia lebih mantap beratnya. Jadi menurut saya baik dari segi kualitas sablonan keyboard, finishing maupun berat, Gamen ini menunjukkan sebuah kualitas yang sudah lebih dari cukup menurut saya. Baik, pertama akan saya tes ke laptop yang menggunakan OS Windows. Ini saya ada laptop kecil seperti ini. Akan saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaannya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah bunyi suaranya. Oke, sekarang akan saya coba untuk setting mode nyala. Jadi lampunya saya matikan dahulu. Nah, oke, ini sudah saya rubah. Oke, dengan menekan Fn Alt. Lihat ini mode nyala pertama, mode nyala kedua, mode nyala ketiga, mode nyala keempat, mode nyala kelima, mode nyala keenam, mode nyala ke-7, mode nyala ke-9, mode nyala ke-10, nyala terus. Saya lebih suka yang menggunakan mode nyala seperti ini. Nah, sebentar, seperti ini. Jadi ketika keyboardnya ditekan, ya lihat ini, dia akan nyala pada keyboard yang ditekan saja. Nah, oke. Sekarang coba untuk saya gunakan untuk mengetik. Lihat ini sudah ke mode Microsoft Word. Nah, coba saya gunakan mengetik. Nah, saya buat untuk mengetik. Nah, seperti ini suaranya. Coba kayak buat. Nah, ini ya kayak buat Gamen. Nah, kira-kira seperti ini suaranya dia. Gamen. Nah, ke laptop Windows. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini suaranya dia 10. Nah, ya seperti ini dia ketika saya gunakan mengetik suaranya. Coba. Nah, sekarang mencoba untuk fungsi caps lock. Lihat ini saya nyalakan caps locknya. Nah, dia nyala ada di sini caps locknya. Lihat ini. Nah, ya oke. Sekarang coba untuk fungsi numlock, ini saya tekan. Lihat ini numlocknya. Nah, ketika saya tekan dia akan nyala seperti ini. Nah, ya, jadi berfungsi dengan baik dari segi untuk mengetik. Sekarang coba untuk saya gunakan play musik. Nah, oke. Nah, ini coba saya gunakan untuk play musik dengan menekan Fn play. Nah, ya, sudah berfungsi dengan baik. Untuk tombol multimedianya dia ada di sini. Di sini. Nah, ya, coba saya next ya, Fn next. Nah, ya, berfungsi dengan baik multimedianya. Nah, lihat yang lain. Next. Coba untuk mengeraskan suara, lihat ini. Berfungsi dengan baik. Nah, ya, mengecilkan suara. Nah, ya, berfungsi dengan baik. Jadi bisa berfungsi dengan baik ke laptop yang menggunakan OS Windows 10. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook OS. Nah, ini ada laptop yang menggunakan Chromebook OS ya. Oke, ya, saya hubungkan dahulu keyboardnya dengan menggunakan kabel bawaan dari paket pembelian. Nah, lihat sudah terhubung dengan baik. Sekarang coba untuk saya tes dari sisi nyala. Oke, pertama coba. Nah, lihat dia nyala berfungsi dengan baik. Coba saya dekatkan seperti ini. Saya tes fungsi nyala. Lihat ini. Nah, berfungsi dengan baik ya nyalanya. Lihat. Nah, tetap walaupun ke Chrome OS, Samsung Chromebook OS ya. Nah, dia berfungsi dengan baik. Coba saya gunakan yang fungsi untuk nyala terus. Nah, seperti ini nyala terus. Oke. Oke, sekarang coba saya gunakan untuk mengetik. Coba. Nah, ini lihat kelihatan ya. Keyboard Gamen, lihat ini. Ke Samsung. Nah, seperti ini. Chrome. Nah, bisa berfungsi dengan baik. Nah, oke. Dari sisi mengetik tidak ada masalah. Lalu dari sisi seperti numlock coba saya nyalakan. Nah, ini numlocknya tidak berfungsi.
Coba caps lock-nya. Oh, nyala. Kalau caps lock-nya nyala, coba numlock-nya ini. Oh, sudah nyala. Cuman oh, ini langsung otomatis berfungsi. Kalau ke Chrome OS, lihat ini, numlock-nya ini tidak nyala, lihat di sini ya. Tapi dia langsung berfungsi, lihat. Nah, seperti itu bedanya, lihat ini ya. Nah, lihat ini saya ketik-ketik. Nah, seperti itu, ada beda sedikit tapi tetap berfungsi dengan baik. Dari sisi caps lock dan numlock. Coba caps lock-nya. Ya. Nah, sudah berfungsi dengan baik, lihat ini, besar semua. Oke. Sekarang coba saya gunakan untuk play musik atau multimedianya. Nah, ini sudah saya siapkan musiknya. Coba play dari sisi multimedia. Nah, bisa berfungsi dengan baik. Coba nextnya. Nah, ini bisa ya, lihat. Nah, lihat. Nah, saya tekan-tekan. Coba saya besarkan suaranya. Nah, ini lihat suaranya, lihat yuk. Nah, bisa berfungsi dengan baik. Coba saya kecilkan suaranya. Nah, ya, bisa berfungsi dengan baik walaupun ada sedikit perbedaan. Numlock-nya tidak bisa nyala di sini, tapi dia langsung on numlock-nya. Nah, ya, intinya tetap bisa berfungsi dengan baik walaupun tidak secara sempurna, tetap masih bisa digunakan ke Chrome OS. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad. Ini ya tabletnya. Nah, ya, Huawei MatePad. Ini menggunakan sistem operasi Harmony OS. Nah, karena ini menggunakan port USB-C, jadi kabelnya saya menggunakan kabel PD, tidak menggunakan kabel bawaan keyboard. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat, langsung nyala dia. Nah, ya, berfungsi dengan baik. Coba kita cek dari sisi notifikasi. Ada notifikasi seperti ini. Nah, hiraukan saja. Oke, lanjut kita cek dari sisi nyala. Nah, oke. Dari sisi nyala coba saya nyalakan. Tidak ada masalah ya nyalanya. Lihat ini. Lihat sekali lagi. Nah, tetap berfungsi normal dari sisi sistem nyala LED RGB-nya. Oke, saya gunakan mode nyala terus seperti ini. Sekarang coba saya gunakan untuk mengetik. Nah, coba keyboard. Nah, ini gamen ke Huawei Harmony OS. Nah, tidak ada masalah. Oke, sekarang coba saya nyalakan caps lock-nya. Apakah bisa atau tidak? Lihat ini, caps lock-nya nyala. Nah, lihat dari sini. Oke, coba numlock-nya berfungsi dengan baik. Ya, numlock-nya juga nyala. Oke, sekarang coba saya gunakan mode caps lock ini. Lihat ini, langsung hurufnya besar semua. Nah, lihat. Sekarang coba saya gunakan numlock angkanya. Lihat ini, berfungsi dengan baik ya. Jadi enak. Keyboard ini kompatibel untuk mengetik ke tablet Huawei yang menggunakan sistem operasi Harmony OS. Oke, sekarang lanjut kita tes ke sistem multimedia. Ini coba saya menggunakan sistem kayak di komputer ya, yang ada ALT tab, nanti akan keluar sistem menunya. Lihat ini. Oh, bisa ternyata dia. Lihat ini. Saya masuk ke musik. Nah, lihat ini. Nah, coba saya play musiknya. Nah, ini. Nah, oke. Sekarang coba play musik dari sisi sistem multimedia. Lihat. Ini. Nah, bisa. Coba saya besarkan suaranya. Lihat ini. Lihat ini. Bisa ya. Lihat. Lihat ini sekali lagi. Loh, bisa. Saya kecilkan suaranya. Lihat ini. Lihat. Nah, bisa ya. Lalu coba saya next. Nah, bisa. Next. Nah, bisa ya. Coba saya
saya buat seperti ini, bisa atau tidak? Nah, next. Oh, bisa. Enak ya. Nah, lihat. Nah, oke. Jadi keyboard Gamen ini berfungsi dengan baik ya ke tablet Huawei yang menggunakan sistem operasi Harmony OS. Baik, lanjut tes keyboard mechanical gaming ini akan saya tes ke ponsel Android. Ini saya ada Infinix. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, ketika saya hubungkan ke keyboard, ada notifikasinya seperti ini. Lihat ya, kelihatan ya. Nah, tinggal pilih OK aja, masuk ke mode transfer, atau ini tujuannya untuk mengaktifkan OTG. Lihat, saya klik OK. Nah, selesai. Nah, lihat, dia langsung terhubung nyala. Nah, itu tujuannya ketika kita mengklik menu file transfer tadi untuk memberikan sebuah asupan daya ke keyboard ini. Lihat, dia langsung nyala. Oke, sekarang coba saya gunakan untuk mengetik. Nah, ini saya ada aplikasi. Nah, anggap buat aplikasi seperti ini. Nah, ya lumayan kelihatan ya. Coba keyboard. Nah, Gamen ke ponsel Android OS. Nah, berfungsi dengan baik. Coba saya dekatkan. Nah, ini hasil tulisannya. Nah, oke. Dari sisi ini coba saya nyalakan caps lock-nya. Lihat ini, caps lock-nya saya nyalakan. Nyala. Nah, lihat ini ya, nyala ya. Sebelah sini ini. Coba numbering-nya saya nyalakan. Numbering-nya juga nyala. Cukup bagus sekali. Lihat, 1, 2. Oke, coba saya gunakan untuk mengetik. Nah, ini lihat ini langsung aktif huruf besar semuanya. Nah, coba lagi. Oke, berfungsi dengan baik. Numbering-nya coba. Berfungsi dengan baik. Coba saya dekatkan. Nah, ya, cukup bagus. Dari sisi pengetikan tidak ada masalah. Sekarang coba saya gunakan untuk multimedia. Nah, dari sisi multimedia ini bisa atau tidak. Nah, sekarang coba saya seperti ini. Nah, apakah bisa atau tidak multimedianya ya? Coba saya besarkan suaranya. Lihat, bisa dia, suaranya besar. Lihat itu. Lihat ini. Lihat. Ya, bisa ya. Nah, saya kecilkan. Bisa. Coba saya buat volume menengah. Sekarang coba untuk next. Bisa. Next. Bisa. Next. Tidak bisa. Oh, play. Oh, next. Bisa ya. Tidak ada masalah. Sekarang coba untuk setting pencahayaan. Nah, tadi belum ya setting pencahayaannya. Lihat ini. Berfungsi dengan baik. Nah ya, berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Jadi keyboard ini menurut saya memiliki kompatibilitas yang cukup luas dan juga bisa digunakan untuk ke ponsel Android ya, tidak ada masalah dan berfungsi semuanya baik dari sisi multimedia, menu multimedia tadi dan sisi pengetikan tidak ada masalah. Baik, jadi kesimpulannya secara keseluruhan performa dari keyboard Gamen Mechanical Gaming ini cukup bagus sekali. Mulai dari material, lalu fitur dan paket pembelian sudah lebih dari cukup menurut saya ketika kita mendapatkan dengan harga sekitar 225.000. Lalu dari segi kemampuan mulai dari saya tes ke laptop OS Windows, ke laptop Chromebook OS, lalu ke Huawei Harmony OS dan ponsel Android juga bisa berfungsi dengan baik mulai dari sisi mengetik maupun multimedia. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli keyboard mechanical gaming dari brand Gamen ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.